Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Namanya adalah apa aja hal yang membuat dia jatuh hati sama kamu ya. Mungkin aku udah pernah bikin temanya. Kayaknya sih udah, tapi ya udah. Gak apa-apa, kita bikin lagi. Siapa tahu isinya tuh beda dari yang sebelumnya. Ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya, yang membuat dia jatuh hati padamu karena kita mau ngecek energi seseorang, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Hal apa aja yang membuat dia jatuh hati padamu? Apa ya? Kamu itu kayak membuka pikirannya. Ada sesuatu yang beda dari kamu dan dia kayak terbuka pikirannya atau mindsetnya. Atau mungkin membuka hatinya bisa juga. Jadi dia kayak berbunga-bunga. Entah dia jatuh cinta atau sesuai tema kita jatuh hati gitu ya. Sakit gak sih kalau jatuh tuh? Bercanda ya, bercanda terus aku tuh ya, jangan baper ya, karena aku orang yang suka bercanda. Nah di sini dia kayak terbuka gitu, entah dari perkataan kamu, kalian pernah ngobrol atau dia apa ya, kamu mungkin punya pemikiran apa, pola pikir apa, pandangan apa. Jadi dia mindsetnya atau pemikirannya tuh terbuka. Atau bisa jadi yang tadinya dia tuh sulit buat jatuh cinta atau dia sulit membuka hati kepada lawan jenis, tapi ketika dia sama kamu, dia jadi terbuka gitu, kayak membuka hati. Dia sadar atau nggak sadar, atau dia kayak ingin mencoba gitu loh. Atau dia jadi kayak kok kayak jadi open gitu ke kamu ya. Ya istilahnya kamu membuat dia berbunga-bunga. Ya kenapa berbunga-bunga? Karena dia jatuh hati gitu ya. Bisa aja ya si Dinda ya. Kamu membuat ini apa? Kamu membawa apa ya? Membawa apa ya? Jadi hidup dia tuh lebih berwarna lagi pas hadirnya kamu. Kalau dia orangnya toksik, kalau dia orangnya negatif, kalau tadinya hidup dia tuh kayaknya sepi-sepi aja atau ngebosenin gitu ya, atau monoton, pas ada kamu hidup dia jadi lebih berwarna, lebih seru. Jadi ada sesuatu yang dikepoin misalnya ya. Kalau dia tadinya hidupnya lurus-lurus aja, flat, membosankan, pas ada kamu jadi ada seseorang yang dikangenin, ada seseorang yang dikepoin, ada seseorang yang digalauin gitu ya. Iya, dan dia ngerasa ini sih apa, cocok gitu sama kamu. Dan dia ngerasa satu frekuensi juga sama kamu. Misalnya dia ngerasa nilai dia itu 80 dan dia juga ngerasa kamu itu 80. Jadi sama-sama gitu loh. Equal gitu loh menurut dia ya. Jadi kalian tuh mirip sama. Kan ada kita yang ngerasa gue ini di 80, tapi orang itu cuma 60 atau 70. Kurang lah gitu ya. Tapi kalau dia nih beda, dia mikirnya kamu sama dia tuh sama, setara, selevel atau sekufu gitu lah ya, anggapnya kayak gitu ya. Kan kita harus mencari jodoh yang sekufu, itu di dalam Islam kayak gitu ya, di Muslim. Nah yang membuat dia jatuh hati apa ya, ada yang merasa dia tuh jadi bangkit gara-gara kamu. Mungkin sebelumnya dia pernah terpuruk, dia pernah tersakiti, dia pernah terluka atau trauma, tapi pas ada kamu tuh dia jadi bangkit lagi, jadi berkembang lagi gitu loh. Ibaratnya kalau bunga tuh tadinya kuncup gitu ya, kuncup mungkin karena dia trauma atau terluka atau dia nggak membuka diri. Pas ada kamu dia ini kayak mekar gitu, ibarat bunga mekar, berkembang, membuka diri, jadi bangkit lagi ya. Yang membuat dia jatuh hati kayaknya kamu memprioritaskan dia, atau kamu mungkin ngelakuin sesuatu yang dia ngerasa kayak
oh dia tuh dipentingin atau dia tuh spesial di mata kamu. Itu kayaknya kamu suka ngasih sesuatu perhatian, gift, anything atau yang berbentuk gitu ya. Bukan cuma kata-kata maksudnya, tapi juga kamu ngasih sesuatu yang berbentuk fisik atau apa. Berbentuk fisik tuh bukannya fisik tubuh ya, bukan memberikan tubuh, tapi lebih ke memberikan yang ada bentuknya gitu. Ya misalnya ngasih makanan, ngasih gift, ngasih apa, hadiah atau apa. Nah itu maksudnya ya, yang berbentuk fisik. Nah kamu tuh mungkin pernah ngasih sesuatu ke dia, jadi dia ngerasa kayak dipentingin banget nih sama kamu gitu. Jadi kayak someone special gitu ya dia di mata kamu. Yang membuat dia jatuh hati sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah secara ini apa, tampilan kamu ya, mungkin dari luar, entah kamu cantik, ganteng, atau fisik kamu bagus, atau kamu punya apa sih, tubuh yang ideal, atau dia ngerasa tertarik kan dari situ ya, dari penampilan luar. Biasanya tuh maskulin ya, maskulin itu biasanya visual banget, jadi dia kalau ngeliat feminin tuh dari luar dulu nih, cantik kah, ya mungkin ini sosok feminin yang terawat gitu ya, atau sosok feminin yang merawat diri, atau punya inner beauty, atau smart, atau cerdas, attractive, atau fashionable. Nah itu yang banyak dia lihat kayak gitu. Jadi yang membuat dia jatuh hati sebenarnya dari luar gitu loh. Ada yang dari luar, jadi karena kamu cantik, dari pakaian yang kamu kenakan, dari mungkin kamu fisiknya ideal, bagus, atau terawat. Nah semacam itu ya. Jadi kayak aura ya, aura kamu tuh kayak menarik dia. Menarik dia untuk tertarik sama kamu ya. Jadi kayak punya magnet ya. Yang membuat dia jatuh hati, ada dari kalian tuh yang agak-agak jutek sifatnya, jutek atau apa ya, galak kali ya. Itu yang jadi membuat dia tuh kayak tertantang. Wah jutek nih, gimana cara dapetin kamu nih. Biasanya feminin ya yang jutek, jadi semakin jutek, semakin galak, semakin tertantang tuh biasanya maskulin. Wah susah nih kalau dapetin, berarti dia hebat banget nih. Nah jiwa-jiwa maskulin itu kan biasanya ada jiwa-jiwa pemburu ya, jadi dia kayak merasa tertantang banget, kayak challenging buat dia dapetin hati kamu gitu ya, buat dapetin perhatian kamu ya. Jadi ada yang dari fisik, ada yang dari tampilan luar, inner beauty, atau rambut kamu misalnya bagus, cantik, atau apa, atau ganteng gitu ya. Ada sih dari kalian itu kayaknya yang punya binatang peliharaan, entah kucing, entah dogi, atau apa. Mungkin dia juga dia suka kucing atau suka dogi juga. Jadi itu kayak yang tadi aku bilang, kayak satu frekuensi gitu loh, punya kesukaan yang sama, ada sesuatu yang sama di antara kalian, yang tadi aku bilang 80-80 itu. Nah tapi ada sesuatu juga yang sama, kayak kamu penyuka binatang, dia juga. Jadi sama-sama ngerasanya kayak kok sama ya gitu. Nggak tahu, di sini soalnya ada kucing aku lihatnya ya. Yang membuat dia jatuh hati adalah kayaknya dia itu pernah tersakiti atau terluka di sini, dan susah banget buat dia move on dari sakit hati itu, dari luka-luka sebelumnya. Susah banget buat dia tuh kayak membuka diri ya, mungkin dia sempat trauma atau apa, kayak dia sangat menutup diri, kayak dia nggak mau membuka dirinya sama siapapun, ngelirik lawan jenis saja mungkin nggak mau, kayak apa ya, kayak mati rasa atau apa. Tapi ketika ada kamu kok jadi beda gitu, jadi pengen tahu, jadi pengen kenal. Nah itu, jadi kamu tuh kayak membuat dia apa ya, membuat dia keluar dari zona nyamannya, dan sama kamu mungkin juga nyaman rasanya ya. Merasa kenyamanan gitu ya, bahaya ya kalau nyaman itu bahaya. Dan kamu itu mungkin bisa apa ya, dia ngerasa dijaga atau dilindungi sama kamu kalau kamu maskulin ya. Tuh kan ada beberapa dari mereka itu yang sebelumnya susah move on, susah healing, pas ada kamu tuh kayak kamu memancarkan aura healing gitu, kamu secara nggak langsung menyembuhkan dia. Entah dia pernah terluka, disakiti, diselingkuhi atau apa, tapi pas ada kamu kok jadi kayak sembuh, kok jadi dia tuh dunianya langsung berpaling ke kamu. Yang tadinya mungkin sama apa ya, pikirannya ke mantannya, ke masa lalunya, pas ada kamu tuh jadi kayak
apa ya, jadi kayak ada something new, jadi dia berbalik dari mantan langsung open gitu ke kamu ya. Yang membuat dia jatuh hati ya, dia ngerasa kamu itu seseorang yang punya value ya, bernilai, worth it juga, seseorang yang berharga, punya apa sih, kayak worthy gitu ya, dan kamu layak dicintai juga. Dan karena kamu sayang atau cinta, kamu menunjukkan ke dia kalau kamu tertarik dan care, dan ya sebaliknya dia juga kayak gitu ke kamu. Dia ngerasa ya kamu tuh layak untuk mendapatkan perhatiannya, cintanya dia juga. Dan dia ngerasa kamu tuh nggak pernah menolak dia, dalam artian misalnya dia kasih perhatian nih atau kasih kode-kode ke kamu, kamu tuh nggak menolak, nggak ada rejection. Jadi kayak ya kamu welcome ke dia, kamu menyambut dia, dia ngomong apa kamu baik-baik aja gitu ke dia. Jadi dia ngerasa kamu menyambut dia, welcoming dia, kamu baik, kamu merespon dia. Jadi ya udah, yang membuat dia jatuh hati secara nggak langsung ya, kayak mengalir aja gitu semuanya karena kamu menyambut dia, welcome, dan dia juga akhirnya apa ya, terus deketin kamu gitu ya. Jadi makin lama makin deket ya. Dia tuh kayak pengen tahu banget tentang kamu. Mungkin rasa ingin taunya dia tuh nggak kayak ke lawan jenis yang lain. Mungkin dia ada beberapa pilihan lain, tapi yang lain tuh biasa aja dia. Tapi ke kamu kok kayak curious banget, kayak pengen tahu banget nih tentang kamu gitu. Dia mencari tahu tentang kamu, kayak poin kamu juga. Dan sama kamu tuh rasanya tuh kayak beda, ada spark-sparknya gitu ya. Sama yang lain ya udah biasa aja gitu. Tapi sama kamu kok kayak beda ya. Hatinya tuh kayak ada sparknya gitu ya. Beda aja pokoknya, unik deh. Dan apa ya, ada sisi misteriusnya kamu sih kayaknya yang bikin dia tuh jadi pengen tahu. Atau jiwa kamu yang tenang, dan menurut dia itu kayak kamu yang dewasa, tenang, kalem, misterius, nggak terlalu open, itu bikin dia juga jadi penasaran, pengen tahu tentang kamu. Dan dia ngerasa kenal atau dekat sama kamu tuh kayak sebuah blessing, sebuah berkat. Yes, kamu yang tertutup, dia jadi pengen tahu kamu tuh gimana sih aslinya, dalam-dalamnya tuh gimana sih gitu. Entah karena kamunya yang nggak membuka diri, atau ada sisi kamu yang memang yang misterius aja gitu. Dia kayak sering sih kayak kepikiran kamu. Bisa dibilang kepikiran ini yang apa ya, cukup beban gitu loh. Entah dia overthinking tentang kamu, tentang hubungan kalian, atau memang sering inget kamu. Tapi menurut dia itu tuh udah ke level beban karena kepikiran terus atau keseringan kali ya mikirinnya ya. Oke, karena azan kita break dulu ya. Yang membuat dia jatuh hati sama kamu, mungkin kalian pernah bertemu. Di saat pertemuan itu kayak dia timbul ketertarikan, dia tertarik sama kamu, interested, dan timbul kayak apa ya, benih-benih cinta gitu ya. Nggak tahu, dari situ dia kayak timbul aja gitu feeling atau perasaan. Pas sebelumnya dia ada feeling, atau pas pertemuan itu dia jadi ngerasa beda aja gitu lihat kamu. Atau pas bertemu itu mungkin kalian ada komunikasi atau obrolan apa, itu juga salah satunya yang membuat dia jatuh hati. Dari cara kamu ngobrol, atau kamu ngomong ke dia, atau ada sesuatu yang kamu sampaikan, itu yang membuat dia jatuh hati juga ya. Di sini dia tuh tertarik banget sama kamu. Tertariknya itu sampai ada hasrat hasrat sexual attraction. Ada hasrat sexual attraction, atau pada saat kalian bertemu, entah kalian melakukan apa atau ngapain, nah dia tuh jadi jatuh hati sama kamu ya. Mungkin dia melihat fisiknya kamu, atau dia melihat dalam-dalamnya kamu, atau apa, I don't know ya. Pasti kalian ngerti maksud aku. Pokoknya kayak gitu. Dan dari situ juga kayak makin lama makin berkembang atau bertumbuh perasaannya ke kamu ya. Dan dia langsung ngerasa kayak cocok deh sama kamu deh gitu. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena dan lain-lainnya yang sebelumnya aku sebutin, tapi dari
Pas pertemuan itu mungkin kalian melakukan sesuatu atau kalian obrolin sesuatu, nah itu dia tertarik dan ngerasa cocok sama kamu. Jadi jatuh hati aja gitu ya pada saat kalian ketemu itu. Kedewasaan kamu juga membuat dia jatuh hati. Mungkin pembawaan kamu tenang, entah dalam menyelesaikan masalah, ketika kalian ada konflik atau ribut. Nah, kamu tuh termasuk salah satu orang yang kayak apa ya, kayak udah mapan gitu. Apa sih istilahnya, kamu tuh seseorang yang sudah hidupnya kayak stabil finansial, mapan, bagus dalam finansial, keuangan, atau dalam karir. Jadi dia lihatnya kamu seseorang yang cukup makmur, sejahtera gitu ya, abundance, kayak bagus aja gitu karir atau keuangannya kamu ya, atau kamu pintar lah istilahnya dalam mencari uang, sesimpel kayak gitu aja ya. Dan kamu ini kan tadi aku bilang ada sifat kamu tuh yang jutek atau galak, dingin juga. Jadi kadang dia ngerasa kok kamu dingin ya, padahal cewek lain atau cowok lain tuh kayaknya welcome aja, hangat banget sama dia gitu, kayaknya semuanya tuh pengen deket sama dia, tapi kok kamu enggak gitu. Jadi dia ngerasa kamu nih beda. Itu juga yang bikin dia tertarik, jatuh hati ya, jadi pengen tahu kamu lebih jauh lagi ya. Dan kamu tuh orangnya lovable, memang pantas dan layak untuk dicintai. Lovable tuh lebih ke kayak apa ya, seseorang yang ada jiwa-jiwa lovable itu kayak ini orang nih kayak gampang banget buat disukain sama orang, buat disayang sama orang, dan memang orangnya tuh penuh cinta kasih, menebarkan kebaikan, kasih sayang dan cinta ke setiap orang ya, gitu maksudnya. Apa lagi ya, ada sisi kamu itu yang nurturing, kamu itu ibaratnya tuh kayak keibuan atau memang kamu tuh care, perhatian sama dia, ibaratnya tuh kayak seorang ibu ke anak gitu ya, perhatiannya tuh kayak gitu, bener-bener yang kayak menjaga, merawat, memperhatikan, atau kayak mau ngurusin dia kalau hubungan kalian udah cukup jauh atau udah lama ya. Seorang ibu tuh kayak gitu kan, nggak cuma yang kayak tanya udah makan atau belum, tapi kamu misalnya buatin makanan, kirim makanan, atau kasih dia makanan. Nah itu kan sifat-sifat nurturing kayak gitu ya. Jadi ada jiwa keibuan atau jiwa kebapaan ya. Yang membuat dia jatuh hati adalah kamu tuh kayaknya pernah menjauh sama dia, pernah menjauh atau sempat menjauh entah karena apa. Nah ketika menjauh itu ada perasaan yang dia ngerasa, dia kayak baru sadar gitu sama perasaannya, kok dia kayak nyariin kamu, cari-cari kamu, atau kok dia jadi kepo sama kamu, atau dia pengen tahu kabarnya kamu. Nah atau dia dari berjauhan itu atau menjauh itu dia jadi sadar, oh ternyata dia punya feeling ya sama kamu, oh ternyata dia kangen ya sama kamu gitu. Jadi dari menjauh itu dia kayak baru sadar beberapa hal yang dia rasain ke kamu gitu ya. Dan dia ngerasa kayak terobsesi ya sama kamu ya, nggak tahu kenapa ya, kayak ada hal yang bikin dia pengen tahu, terus kayak nggak bisa nih nggak tahu tentang kamu, nggak bisa nggak kepoin kamu, nggak bisa nggak tahu tentang kabarnya kamu. Jadi kayak terobsesi sama kamu. Kamu mungkin ngerasa gitu ya kalau dikepoin sama seseorang atau di stalkingin sama seseorang. Ya pokoknya gitu deh ya. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Aku nggak mengartikan sesuai kartunya gitu, karena aku sesuaikan sama temanya juga ya. Terus apa lagi ya? Dia ngerasa kayak dia kan mungkin punya banyak pilihan atau option, tapi kenapa kayak dia ngerasa kamu tuh memenangkan hatinya gitu. Kenapa dia punya perasaannya dan tertariknya sama kamu dan keponya tuh ke kamu, kok ke yang lain enggak, padahal mungkin banyak yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih menarik, lebih mapan dan lain-lain sebagainya. Cuma kenapa kok jadi feelingnya tuh ke kamu gitu loh, kepo dan tertariknya ke kamu gitu. Jadi ibaratnya kamu memenangkan hatinya atau kamu mendapatkan perasaan gitu ya, kayak kamu mencuri hatinya lah gitu istilahnya ya. Dan banyak kalian itu yang mapan, jadi dilihatnya tuh kayak mapannya itu lebih ke punya value lah gitu ya. Kamu seseorang yang mandiri, independen, mapan, sudah bisa gitu mencari uang sendiri, mandiri, nggak menyusahkan orang lain. Terus kamu juga stabil finansialnya, bagus dalam keuangannya gitu ya.
Dan ya mungkin banyak orang yang suka atau sayang sama kamu, atau banyak orang yang tertarik sama kamu. Jadi dia tahu kalau kamu tuh banyak yang suka, banyak yang tertarik, banyak yang sayang gitu ya. Jadi kayak ya kenapa nggak mungkin gitu dia jatuh hati sama kamu, sedangkan orang lain aja tuh banyak yang sayang dan apa ya, dan tertarik sama kamu. Yang membuat dia jatuh hati sama kamu adalah ketika kalian membatasi diri ya. Di sini tuh kayak ada seseorang yang membatasi diri. Ketika membatasi diri itu kan dia mungkin ya kayak menjauh sama kamu. Aku nggak tahu sih kamu yang membatasi atau dia yang membatasi. Tapi dari batasan-batasan itu dia mungkin jadinya membuka diri atau deket nih sama yang lain, sama cewek lain, sama cowok lain gitu ya misalnya. Dia deket sama yang lain, dia udah coba-coba nih ya, tapi entah gimana kok kayaknya gak ada yang klik gitu. Mungkin ya badannya atau fisiknya sama yang lain, tapi pikirannya tuh tetap ke kamu ya. Jadi pada saat kalian membatasi diri, dia ngerasa makin kerasa lah, bukan ngerasa lagi tapi makin kerasa ternyata kok pikirannya ke kamu, terkoneksinya ke kamu gitu ya, keingetnya ke kamu terus. Padahal dia udah coba nih buka hati sama yang lain, coba-coba deket sama yang lain, tapi kenapa kok rasanya beda, nggak sama kayak ke kamu gitu loh ya. Nah dari kalian membatasi diri itu dia ngerasa perasaan dan feelingnya itu makin bertumbuh atau makin besar ke kamu. Padahal hubungannya pada saat itu udah nggak baik nih, kan sempat menjauh tuh. Beberapa dari kalian ada yang menjauh, tapi kok malah jadi makin besar perasaannya ya. Yang membuat dia jatuh hati banyak sifat-sifat atau sikap ya, pokoknya hal-hal yang negatif dan toksik di dalam diri dia tuh jadi berubah kayaknya. Karena dia kenal kamu atau karena dia ngikutin kamu, lama-lama jadi makin positif atau apa. Pokoknya intinya sifat-sifat buruknya dia tuh jadi kayak berubah lah, pelan-pelan dan secara nggak langsung berubah ya pas dia kenal kamu itu. Nah dia ini ngerasa tuh kayaknya pikirannya, koneksinya kok ke kamu terus gitu. Lebih gini, apa yang membuat dia jatuh hati adalah kok kayaknya pikirannya ke kamu terus ya, kok kayak kepikiran terus tapi kok nggak ada ujungnya nih, nggak ada akhirnya nih. Jadi kayak ibaratnya ya, kok lama-lama kok pikirannya ke kamu terus gitu, ini jatuh cinta atau jatuh hati atau apa nih gitu ya, kok bisa. Padahal menurut dia kamu tuh mungkin biasa aja awalnya, menurut dia kayak kamu nggak cantik-cantik banget lah, biasa aja lah gitu, tapi kok makin lama kok kesini terus ya, kok makin lama kok nggak hilang-hilang nih feelingnya atau pandangannya ke kamu terus gitu ya, atau hatinya ke kamu terus. Dan pernah ada di satu momen kayak dia tuh nggak baik-baik aja atau keadaannya tuh nggak baik-baik aja, tapi kayak kamu tuh perhatian atau care sama dia di saat semua orang gak ada yang peduli, di saat semua orang tuh kayaknya hubungannya nggak baik sama dia, entah teman-temannya, circle-nya atau siapapun gitu ya. Kayak dia ngerasa semua orang gak ada yang peduli, gak ada yang care, tapi kok kamu sepeduli itu sama dia, kok kamu care sama dia. Ibaratnya kamu tuh kayak kayak bikin dia bangkit, atau kamu nolongin dia, atau kamu bantu dia bangkit gitu ya. Istilahnya di saat keadaan dia gak baik-baik aja, atau dia mungkin pada saat itu butuh pertolongan, butuh seseorang, kamu tuh hadir, kamu muncul, dan kamu ada buat dia, kamu available buat dia ya. Jadi ketika kayak dia butuh seseorang, butuh bantuan, terus kamu kayak bantu dia, mengangkat dia atau bikin dia bangkit. Nah pada saat itu juga kayaknya ya dia tuh pernah terpuruk deh. Ini mirip sih ya kartunya kayak sebelumnya, dia tuh kayak pernah terpuruk atau nggak punya siapa-siapa, atau keadaannya tuh kayak lagi negatif, overthinking terus, kayak ngerasa sendirian, kesepian. Nah kamu tuh hadir pada saat itu ya, kamu hadir di saat dia lagi butuh pencerahan juga, di saat dia kayak lagi galau atau lagi dark night of the soul gitu, kayak ngerasa sendirian. Kamu tuh ada
kamu kasih dia pencerahan, kamu kasih dia hal positif, atau kamu bikin dia bangkit, atau kamu bantu dia healing. Nah itu ya yang bikin dia jadi jatuh hati, kayak kok kamu bisa gitu loh ya, hadir di saat dia membutuhkan seseorang. Nah ini juga kamu itu bikin dia baper. Sebenarnya banyak loh yang cantik, yang ganteng selain kamu itu, banyak banget, atau banyak juga yang lebih dari kamu, tapi entah gimana banyak juga orang-orang itu tuh yang deketin dia atau mendekat ke dia ya, kayak flirtingin dia gitu ya, atau merayu-rayu dia, tapi kenapa dia bapernya tuh sama kamu, padahal kamu juga nggak flirtingin dia, atau kamu tuh mungkin nggak baperin dia, nggak rayu-rayu dia, tapi kenapa dia tuh malah tergodanya tuh sama kamu, kenapa dia tuh malah bapernya tuh sama kamu, bukan sama orang-orang yang memang sengaja mau dekat sama dia ya. Oke, ini zodiak mereka yang jatuh hati sama kamu. Ada zodiak Leo, Capri, Taurus, Libra, Cancer, Aquarius ya. Inisial hurufnya ada huruf A, T, O, H, Z, C, Q, K, V, M, dan B ya. Oke, itu aja geng. Semoga membantu dan menghibur ya. Tungguin video aku selanjutnya. Semoga aku bisa bikin video tiap hari. Soalnya ada yang komen kayak, Kak bikin video tiap hari. Ini aku udah bikin sehari 2 malah ya. Jadi aku harus apa? Bikin sehari 5 video ya. Capek banget dong ya. Oke, itu aja ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.